Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan menjawab doa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan menjawab doa. Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu sesuatu yang sangat penting. Ada istilah berkata bahwa doa adalah nafas orang percaya. Dan itu tepat sekali saudara. Doa bukanlah sekedar meminta, bukanlah sekedar list permohonan, ataupun bukanlah sekedar menunggu jawaban. Tapi doa adalah sebuah hubungan yang sangat pribadi. Hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kesadaran. Dan itulah yang membuat doa itu kemudian powerful. Karena dibangun di atas keintiman, pengenalan. Berapa banyak kita orang-orang Kristen yang begitu antusias ketika mereka diminta untuk kemudian melayani Tuhan di atas mimbar. Apakah itu jadi worship leader, apakah jadi singer, pemain drum, keyboard, ataupun menjadi penari tamborin, usher, dan lain-lain. Mereka begitu antusias karena pelayanan yang demikian akan dilihat oleh banyak orang. Tapi saudara, coba kita renungkan, berapa banyak orang yang kemudian diminta untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pendoa. Berapa banyak orang yang kemudian kurang antusias, kurang semangat. Sebab memang menjadi pendoa itu jauh dari dikenal orang. Tidak mendapat sorotan, tidak mendapat panggung. Mereka tersembunyi. Berapa banyak orang kemudian bahkan berdoa pun tidak antusias. Ketika dikatakan ayo kita berdoa bersama-sama, respon orang tidak seantusias ketika dikatakan mari kita mengadakan ibadah. Ibadah berapa kali dalam seminggu. Karena memang doa ini tersembunyi begitu loh. Dan terkesan sepertinya membosankan. Terkesan sekilas buat boring. Itulah sebabnya sedikit orang yang terlibat dalam pelayanan doa. Apalagi sekilas tidak mendapatkan apa-apa di dalam menjadi pendoa. Sehingga berapa banyak orang tidak antusias untuk menjadi pendoa. Saudara, Alkitab mencatat seorang Cornelius, perwira Romawi,
yang membawa 100 orang prajurit, sekalipun punya segudang kesibukan, tidak ada alasan baginya untuk tidak berdoa. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 2 dikatakan bahwa Cornelius, seorang yang luar biasa, ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kata senantiasa artinya tekun, rutin, udah biasa dilakukan. Sekalipun Cornelius adalah orang non-Yahudi, tetapi ia memiliki kerinduan yang besar untuk mencari dan menyembah Tuhannya bangsa Israel. Dalam tradisi orang Yahudi memiliki kebiasaan berdoa 3 kali dalam sehari, yaitu 9 jam. Jam 12, jam 3 petang. Tetapi berbeda dengan Cornelius. Dia berdoa berjam-jam, bukan cuma 3 kali dalam sehari. Dia menjadi seorang pendoa yang suka berdoa. Cornelius tahu betapa pentingnya itu doa. Saudara, tidak ada doa yang sia-sia asalkan dilakukan dengan kesungguhan hati. Gak ada, saudara. Apa saja yang lahir dari kesungguhan hati, dari pengenalan akan Allah, dari hubungan, dari keintiman dengan Allah, tidak ada doa yang sia-sia apabila dilakukan dengan kesungguhan, apabila dilakukan dengan keintiman, kedekatan dengan Allah. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita nggak boleh fokus hanya sangat besar kuasanya. Kita harus berfokus kepada doa orang benar. Semua orang boleh berdoa, saudara. Menjadi pertanyaan, apakah kehidupannya benar atau tidak? Kita boleh berdoa berjam-jam, tetapi kalau kehidupan kita tidak benar, kita hidup dalam dosa, kita menjauhi kebenaran, bagaimana Tuhan akan menjawab doa? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa orang yang benar, doa orang itu pasti menjangkau hadirat Tuhan. Doa orang yang benar, doa orang itu pasti doanya yang berkenan di hadapan Allah. Doa orang yang benar, doa orang tersebut pasti sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara, selain kita tekun berdoa, ya, seperti juga Cornelius, orang yang saleh dan takut akan Tuhan, kita juga harus hidup dengan bersungguh-sungguh. Kita nggak boleh siwam-siwam kuku. Karena itu doa-doa kita kalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh, hidup benar, saleh, kudus, maka doa-doa kita itu akan naik di hadirat Allah, akan menyentuh hatinya, bahkan akan menggerakkan tangannya untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah ini baik. Tuhan menjawab doa kita, asalkan kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Asalkan hidup kita benar, asalkan yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah, asalkan hidup kita tidak menyimpang, asalkan doa kita tidaklah doa yang untuk memuaskan hawa nafsu. Selama doa kita berkenan, doa kita benar, hidup kita benar, doa kita sesuai dengan kehendak Allah, maka percayalah pasti Tuhan menjawab doa. Dan percayalah doa saudara apabila dengan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, maka pasti doa saudara dijawab Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami diajar untuk kami hidup berkenan, untuk kami hidup kudus, untuk kami hidup benar. Sehingga doa-doa kami adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada alasan untuk kemudian doa itu tidak dijawab, karena memang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kami berdoa dan meminta sesuai dengan kehendak Allah, maka bisa dipastikan doa kami dijawab oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hati kami sangat mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami doakan akhir-akhir ini, apabila kami takut akan Tuhan, mengasihi Engkau, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, doa kami pasti dijawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.